Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli 2023. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Aquarius single, clarify my darling angels. Aquarius single, clarify my darling angels. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aquarius. King of Swords, your energy. King of Swords, Nine of Wands, Queen of Pentacles. Kamu lagi berpikir keras tentang komitmen di sini. Secara finansial sudah sangat stabil, usia sudah layak untuk menikah, bahkan udah lewat usianya ya, pengen banget cepet merit gitu. Karena emang udah mateng ya, di pikiran udah mateng, finansialnya juga udah stabil. Beberapa single parents. Ada sisi dimana kamu mungkin sudah dapet gitu seseorang, dealing dengan seseorang, dan family material itu buat kamu berpikir lagi tentang masa depan. Si King of Swords sangat visioner, berpikir ke depan begitu. Banyak sekali pikiran, sampai semua hal detail dipikirin, visioner. Dan ya sepertinya kamu sudah ada di titik ngambil keputusan. Queen of Pentacles di sini. Seperti material family. Kamu sudah menetapkan di mana kamu harus berlabuh begitu. Nine of Wands. Dealing dengan seseorang yang juga frustasi, berjuang di sini untuk bisa menemukan seseorang yang tepat. Sudah gunakan segala cara, but nggak berhasil. Bisa karena dia sangat selektif, bisa karena dia punya trauma bonding di hubungan sebelumnya. Oke. Tapi saya ngeliat kamu seperti juga punya rasa jenuh begitu, kelelahan, karena sebenarnya kamu juga udah pengen punya pasangan, udah capek menunggu, capek menanti. Tiba-tiba datang seseorang yang tepat di sini. Kamu takut dia menolak kamu. So, overthinking di sini. King of Swords seperti kamu berusaha untuk negosiasi agar dia mau mempertimbangkan kamu. Oh, I see. Oh, the Emperor energy, the Moon, King of Pentacles. Oh God,
Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces di sini, Aquarius. How can I control everything on the darkness? Mysterious thing. Okay, so kamu berusaha terus ya ngeyakinin dia. Aries di sini berusaha untuk taking control. Jangan sampai dia berubah pikiran. Kalian komunikasi hingga larut malam, beberapa long distance relation, beberapa dealing dengan single parents, or seseorang yang sangat mature di sini, King of Pentacles. Seorang yang sangat mature, sudah punya financial stability, memang sudah layak untuk menikah. Kalian dua orang yang sangat match begitu, sama-sama pekerja keras di sini, bersama-sama punya ketakutan di dalam diri kalian karena karena kalian mungkin sudah sering menemukan toxic people, dealing dengan orang-orang yang potensial but manipulatif di sini. The Moon juga bisa tentang strong connection, spiritual connection. The Moon juga bisa tentang kamu pada akhirnya menggunakan intuisi atau dealing dengan seorang yang sangat intuitif, sangat peka, membaca seseorang melalui pikiran, intuisinya di sini. Bisa ini hubungan tanpa status tapi mengalir sangat dalam, deep. But tidak ada satu di antara kalian pun yang declare bahwa kalian akan bersama untuk hubungan yang lebih serius di sini. Kayak proses knowing each other takes time di sini, but kamu tidak ingin berakhir sia-sia, tidak ingin berakhir sia-sia, Aquarius. But you know what? Finansial kamu sangat bagus ya, King of Pentacles. You are the King of Wealthy, kemakmuran di sini. Ini bagus ya. Kamu kerja sampai larut malam. Beberapa mungkin punya bisnis yang sangat besar di sini atau bisnisnya berkembang. Ini Aquarius yang sukses. Bisa punya jabatan di instansi, government instansi. Bisa juga punya bisnis, owner bisnis ya, punya bisnis sendiri. Okay, so you have a power, you have a money, but you have no one to love you. So you searching, looking for someone to love you. Karena di part ini aja yang gak terpenuhi. Kamu sukses, dapat ada jabatan atau punya bisnis sendiri, materi, wealthy juga okay, but ya, there is no one to love you, I see. So, I don't know, mungkin 2023 kamu mencari seseorang yang bisa mencintai kamu. So, semuanya akan terlihat sangat sempurna dalam hidupmu. I see. Okay. Yeah. I see. Terlihat jelas di sini ketakutanmu. Kamu ketakutan, fear ya, terasa begitu rentan. Kalau soal relation love ini kayak itu sesuatu yang mengguncangkan hatimu. Beberapa ingin punya anak, keturunan, bisa single parents ya, but ya, bisa single parents, tapi saya lebih melihat kamu ingin punya keturunan. Usia sudah mepet. Even men ya, yang khawatir usia sudah lewat ambang batas dan takut tidak punya anak, itu bukan hanya woman ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Karena kalau laki-laki kan visioner, mikirin ke depan. Ini kalau kita bicara gender laki-laki ya.
Dia ngerasa bahwa dia harus bertanggung jawab membesarkan anaknya, and then menaruh visi, legacy pada keturunannya sih. Ini juga ketakutan, bukan hanya perempuan. Kalau wanita hanya masalah reproduksi karena dia tidak bisa menghasilkan anak di usia yang beberapa tahun, sih tidak lebih produktif. But untuk alat reproduksinya, but kalau the man more fear ya di sini, dia takut karena I know takut tidak bisa bersama dengan anaknya sampai dia menjadi dewasa, bertumbuh di sini. Si terlalu berpikir jauh, too much, and then terperangkap di pikiran. Si brain games, permainan pikiran. Semakin Anda memikirkan sesuatu, semakin Anda menganalisa sesuatu, semakin kuat keinginan Anda terobsesi untuk memecahkan dan menjalani, mempraktekkan apa yang ada di pikiran Anda. Si brain games. But heart atau hatimu, perasaanmu juga akan bermain. Heart games di sana tentang rasanya seperti apa di situasi ini, rasanya seperti apa di situasi itu. Because heart and mind always connecting. So don't think too much. Karena Anda akan bermain di pikiran, permainan pikiran Anda sendiri. Jalani aja. See, sometimes ya, kadang saya juga mikir, oh ini impossible, but you know what about the universe have a power to create miracle on our hands. Jadi gak ada yang mustahil sebenarnya, but ya, it is about fear, dan ini wajar sebagai manusia, ciptaan alam semesta. Lupa untuk bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia, bersenang-senang menjalani hari ini di masa sekarang, at the present moment. Ya, oke, Aquarius, so jangan lupa bersyukur, bersukacita, bergembira. Ya, ada yang juga menikah lebih cepat, menikah usia muda tapi keturunannya belum ada. Ada yang seperti itu. Takdir jalan perjalanan hidup itu beda-beda, ya. Jadi bahagia, sederhanakan rasa bahagiamu. Ten of Cups di sini seperti happiness. Sometimes kita ngasih at condition atau syarat. Aku akan bahagia kalau aku menikah punya anak. Sih, kamu naruh syarat di perjalananmu, dirimu, kejam sama diri sendiri. Terjebak di sana tentang definisi kebahagiaan diri. Coba sederhanakan lagi definisi kebahagiaan. Anda bisa bangun dan bernafas. Bukankah hidup membawa Anda pada tujuan Anda, mimpi Anda? So, bersyukur, bahagiakan dirimu dengan cara yang lebih sederhana. Jangan terjebak di sana. Kamu ketakutan di sini karena kamu putus dengan seseorang yang toksik. Bisa ada mantan yang ingin pulihkan hubungan, tapi dia ketakutan, terutama dengan Leo. Dia ingin pulihkan hubungan, tapi ada ketakutan di dalam diri dia. Oh, isi. Mungkin ada kesalahan. Kayaknya PR Aquarius Juli ini adalah bersyukur karena dia lagi dikuasai oleh brain games-nya dia, permainan pikiran. You know what? Libra, Gemini, Aquarius, kekuatannya, powernya ada di pikiran. So, pikirkan hal yang positif. Kamu bisa menarik itu dari pikiranmu. Karena kekuatanmu ada di pikiran. Knight of Wands. See? You cannot control everything. Everything control us. Semua yang tidak terkendali. Jangan terlalu ketakutan. See? Situasi up and down. On off. Coba dealing dengan media sosial, dating apps. Dating apps ya, dating apps. But, see, kamu mungkin dealing dengan seseorang melalui dating apps. Dan ini hanya terjadi malam untuk komunikasi. And then sangat powerful.
si dealing dengan seseorang melalui media sosial, kalian bertemu di media sosial atau dating apps, but this is about strong connection. Kayak you see them like you see your mother or father. Kamu seperti menemukan seseorang yang menurut kamu dia orang yang tepat karena dia sosok seperti ibumu atau ayahmu sih. Walaupun kalian belum bertemu beberapa long distance, but ini kayak seseorang yang selalu memperjuangkan dan membahagiakan kamu seperti si deep inside. Jadi kayak gini, kamu ketemu dengan seseorang ini yang mengingatkan kamu akan ayahmu, ibumu, seseorang yang penuh dengan belas kasih, cinta, ketulusan di sini. Someone from the past. Bisa juga ini medium shift, like kita ketemu seseorang yang dia terlihat energinya sama seperti keluarga kita yang sudah kembali kepada penciptanya. So ini semakin kuat rasamu sama dia. I see. Medium shift. Sih kayak mungkin kamu dengan hidupmu yang keras, kamu sampai di titik yang sangat hebat di sini. Saya ngelihat seperti Seven of Wands di sini. Kamu mulai membatasi pikiranmu. Kalau kamu banyak pilihan, kamu sudah menetapkan satu orang di sini sebagai satu-satunya seseorang yang tepat. Karena beberapa join di dating apps. Oke, kamu punya banyak pilihan. Tapi ada satu yang sangat potensial yang akan kamu berikan komitmen. So, dengan begitu banyak pilihan, kamu akhirnya putus kontak dengan semuanya. Batasi, karena kamu sudah menentukan pilihanmu. I see. Ya. Seperti kamu sudah menemukan apa yang kamu cari. I know that. Aquarius. Kamu bisa dealing dengan Pisces, third sign di sini. Okay, so kita lihat cross watchers. Let we see about your cross watchers. Clarify. 17 menit. Aquarius cross watchers. Clarify Aquarius cross watchers. Aquarius cross watchers. Clarify please Aquarius cross watchers. Aquarius cross watchers. Clarify. Thank you. Oh, the Lover's energy. Oh, Ten of Swords. The Death energy. Dealing dengan seseorang yang hidupnya sangat berat, sangat keras, mengalami masa kekecewaan. Seorang yang mengurung diri, berusaha untuk berubah, pandai bernegosiasi. Heart to heart conversation di sini untuk mengenal kamu. Mirroring, apa yang kamu rasain itu yang dia rasain. See, King of Pentacles, Queen of Pentacles. Kalian punya attraction dengan material things sangat kuat. Dua orang yang sangat pekerja keras di sini. Sangat kuat attraction dengan material things. Dua orang yang sukses, independent, finansial di sini dan sangat pekerja keras. King of Swords di sini, Ten of Swords di sini. Juga punya isu tentang pengkhianatan, kecewa di sini. Dalam perjalanan hidup nggak ada satupun orang yang benar-benar loyal, setia dengan tulus di sini. Dalam perjalanan hidup punya kisah yang sama. Si mirroring di sini, energi itu Gemini. And then energy the Death, perubahan, transformation,
tidak lagi mau tenggelam di masa lalu yang kecewa, masa lalu yang sedih, kelam di sini, suffering. Mau percaya, mengimani bahwa harus berubah, keluar dari momen itu dan hidup di masa sekarang dengan optimisme. Kamu dealing dengan seseorang yang dia sangat lama seperti mati suri, tenggelam dengan rasa sakit, luka yang ya, proses perdamaian diri dengan kekecewaan itu tidak mudah di sisi dia, but dia sudah rising ya, udah newborn, sudah melalui fase itu. In action, mungkin dia punya Jupiter Scorpio. You know what, Jupiter ini tentang how to fight for our goals, our dreams. So dia merubah, bertransisi, beradaptasi, reborn again and again untuk menjadi seseorang yang sangat kuat karena hidupnya terlalu banyak ditempa dengan rasa kecewa, pengkhianatan, ketidaktulusan di sini. Ini sangat berat ya. I know. Oh, the devil energy, see? Ya, masa lalu yang sangat gelap. Six of Wands, Six of Cups, 666, past life. Oke, Seven of Swords. Tertipu. Dia keluar dari hubungan toxic. Itu sangat berdarah-darah. Oh my God. Dealing dengan seseorang. Mungkin dia dealing sebelum past life-nya dia atau past love-nya dia. Dia punya mantan yang sangat toxic di sini. Dan itu mempengaruhi perilaku dia. Dia sangat detail untuk mengenal seseorang. You know. Manipulatif. Mungkin dia sangat shadow mode ya. Kayak dia akan tertutup sekali dengan kamu. Dia punya kemarahan di sini. The devil energy juga bisa tentang addiction. Mungkin dia pernah punya ex, Six of Cups di sini. Dia mencintai seseorang penipu, manipulatif di sini. Seseorang yang selalu menggunakan topeng, bipolar di sini. Seorang yang bipolar, moodnya naik turun, lose control di sana. Seorang narsistik, mungkin dia punya pengalaman dealing dengan narsistik. I don't know, ini hidupnya berat banget ya. Terlalu banyak pengkhianatan dalam hidupnya. And then ya, kayak seorang yang mati berkali-kali, reborn again and again, rising again and again. I see. Capricorn. Atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Capricorn dan Scorpio. Dia sangat pandai untuk menutupi perasaan dia karena sering, you know what, kayak orang yang sering tertipu, sering kecewa, sering terhianati, dia akan pandai menutupi pikiran dan perasaannya. Terlihat dia memanipulasi kamu, tidak bicara jelas, tidak bicara jujur tentang niat dia, keinginan dia bersama dengan kamu. Atau mungkin dia menggunakan cara itu karena kalian bertemu di media sosial. But the devil energy, seseorang yang benar-benar overreaction untuk semua hal, terutama tentang semua yang terpola di alam bawah sadarnya. I see. So king of the devil energy. Okay. Bisa karena punya masa sulit tentang seks, dealing dengan seorang yang sangat eksploitasi dengan seks, bisa dengan alkohol ya, adik dengan alkohol, adik mungkin dengan bad behavior, dengan drugs, dengan ya, it's not healthy connection. Masa lalu dia masih cinta dengan masa lalunya yang mengakhiri hubungan dengan sangat kejam, menipu, memberi harapan palsu, whatever the toxic action, tapi ini sangat berbekas di alam bawah sadarnya. So untuk release, untuk rising again, born again, ini kayak
nggak mudah untuk dia. Bottom of the deck, oh High Priestess, semakin kuat intuisi ya, I know. Oh, 666, past life. 666, energi kamu ya, past life. Bisa karma mempertemukan kalian pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Tapi ini jauh sekali ya, jadi kayak ini long distance beberapa on off di sini, beberapa tripartite relation di sini. Beberapa dia menggunakan kamu untuk bisa lepas dari rasa dia untuk mantan dia yang sangat dia cintai tapi menipu dia berkali-kali. Toxic people. High Priestess di sini. Dia gunakan intuisi saat bicara dengan kamu. So, jangan pernah berbohong sama dia. Kamu bisa ketahuan karena dia ketika dia sudah kecewa dengan pikirannya, hatinya yang terluka, pikiran dia yang frustasi tentang toxic people yang datang berkali-kali dalam hidupnya, akhirnya dia lebih percaya dengan intuisinya. So dia menggunakan intuisi untuk sensor. Six of Pentacles, Ten of Swords, rasa kecewa di masa lalu. Dia tidak mau mengulangi sejarah yang sama. Ada mantan yang ingin kembali, tapi mantannya ngerasa bahwa ini tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa sukses karena mereka sudah tidak saling bicara. Dan ini hubungan sangat berdarah-darah berpisahnya. So apa mungkin gini, dia menabur di toxic people, tapi dia menuai dengan kamu. Kamu begitu ingin punya komitmen dengan dia, percaya, yakin sama dia. So you are the best, the right person and the right time. Karena the wheel energy dia seperti reborn, rising again. Dia mulai bisa mengabaikan perasaan dia untuk mantannya, even ini denial, tapi ada kemarahan yang sudah bisa dia berdamai di sana dengan mantannya. Masa lalu yang begitu pahit ya. This is single parents. See, Two of Swords, dia blocking, udah putus, there is ending. Page of Pentacles terlihat seperti dia memulai awal baru dan mulai meyakini kamu, but ini seperti seseorang yang insecure. Dia terlalu banyak trust issue dalam perjalanan koneksi love relationnya, sehingga nggak mudah untuk dapetin kepercayaan dia. Dia ikutin tanda dari intuisinya, jadi kamu hati-hati bertindak, jangan sampai buat dia tidak percaya dengan kamu. Queen of Wands, dia belum yakin dengan kamu. Dia masih merasa perlu untuk lebih banyak waktu bersama untuk saling mengenal. Orang yang tidak mudah diyakinkan. Kita clarify. Ending, Queen of Wands, dia akan memilih kamu atau dia tidak memilih kamu karena dia belum begitu yakin dengan kamu. Dia masih mencari. Queen of Wands, clarify. Queen of Wands, Queen of Wands, clarify. Queen of Wands, Queen of Wands, clarify. Queen of Wands, thank you. Kayak, oh ya, the Moon, Pisces di sini. Dia banyak sekali menutupi, bersikap misterius dengan kamu. Four of Kalikas masih stuck dengan seseorang dari masa lalu. Dia cinta ya. Oke, Seven of Atoms, mantan. Dia masih nungguin mantannya. Oke, bottom of the deck, Five of Cups, masih merasa kehilangan seseorang. The Lord of Shadow, Scorpio di sini. Ace of Wands, dia jatuh cinta dengan kamu. Mencoba untuk membuka hatinya, bertindak untuk keluar dari situasi stuck dia dengan seseorang. Mungkin memang benar dia belum move on dengan mantannya, memang benar. Tapi dia sedang mencoba keluar
Jadi on proses keluar dari situ, dan dia mencoba untuk jatuh cinta dengan kamu. The star energy, this is your energy. Oke, so mungkin akan cukup sulit kamu meyakinkan dia agar mencintai kamu, yakin dengan kamu, menikah dengan kamu. Tapi itu ada proses progresnya. Jadi tidak sia-sia, karena memang dia tidak akan mudah mempercayai seseorang begitu aja. Oke, karena terlalu banyak luka dalam perjalanan hidup dia. So ya, bisa kamu sebagai bintang yang bersinar terang menerangi jalan hidupnya, karena membuat dia merasa yakin this is about future, dreams, healings. Oke? Jawaban dia adalah kamu. Tapi memang gak mudah buat dia merasa nyaman dan yakin dengan kamu. Ini tipe setia ya, makanya dia disakitin terus. Oke. Energi kamu, clarify energi all or saran ya untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Juli 1. Oke, jumping. Unlike anyone else, your contradiction and complicities are interesting. Kamu cukup unik di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat unik, sangat bisa memahami pikiran dan perasaanmu. Dia tidak memahamimu, dia membacamu dengan intuisinya. Makanya tadi saya bilang jangan pernah bohong sama dia, karena dia masternya. Dia tahu cara, dia tahu trik-trik atau gelagat seseorang sedang berbohong, karena dia selalu jadi korban kebohongan di sini. So jangan pernah berbohong dengan dia. Dia memang cukup unik. Dia menggunakan intuisi, tidak menggunakan pikiran dan perasaannya. Dia pakai intuisinya. Bisa dealing dengan indigo or star child. Push brave flight. You will not let fear stop you this time. See? Kamu udah terlanjur cinta sama dia, suka sama dia, falling in love. Kamu takut di sini. So beranilah, karena jawabannya adalah kamu. Mungkin dia akan pilih kamu, but kamu harus melalui proses ujian sampai dipercaya dengan kamu. Tidak mudah. Oke. Ini nggak mudah. Clarify. Aquarius, Controlling Angels, energy Aquarius or saran or whatever. Aquarius single. Juli 1/15 2023. Thank you. Oh, someone sih, dia powerful banget ya. I see, seorang yang punya kesadaran spiritual awaken. Dia bisa manifest apapun yang dia inginkan. Jadi memang tidak mudah. Seorang yang benar-benar pure ya, dia akan menilai ketulusan yang sangat dalam. Oke, so dia bisa melakukan apapun untuk apa yang dia inginkan. So dia menilai seseorang dari ketulusan. Bisa vice versa, bisa itu kamu. Bottom of the deck movement, jangan ragu, tetap bergerak. Kalau kamu punya ketulusan, niat yang baik untuk dia dan kamu di masa depan, dengan ketulusan, kejujuran, jalani, karena kamu akan berhasil. Tapi kalau kamu hanya ingin main-main sama dia, ketahuan sama dia, hati-hati. Dia punya kemampuan atau kekuatan. Jadi dia bisa berpikir jelek tentang kamu dan itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Bisa dia bicara yang jelek tentang kamu dan itu terjadi dalam kehidupan kamu. So, sekarang lihat lagi di hatimu. Kalau kamu memang benar pengen sesuatu yang murni untuk masa depan kalian bersama, jalani. Oke. Terus maju, jangan menyerah. Clarify Aquarius, single, energy. 1/15 Juli 2023. Thank you. Okay, like attract like. If you long for more love, be more loving. Belajar mencintai.
untuk menarik cinta. Itu yang sedang dia lakukan. See, spiritual connection. A relationship has connection that goes beyond this lifetime. Bisa soulmate, bisa twin flame, bisa memang punya karma. Di masa lalu pernah bersama dan bertemu di kehidupan sekarang karena karma. So vice versa. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.